Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adik-adik, hari ini kita coba mulai masuk melihat bagaimana sebuah APBD. Adik-adik nanti akan dapat kiriman dua lembar ringkasan APBD. Yang pertama adalah tahun 2020 untuk Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua adalah APBD pemerintah Kota Jayapura tahun 2019. Seperti yang kita ulas sebelumnya, bahwa APBD itu terdiri dari 3 komponen besar, yakni komponen pendapatan, kemudian belanja, kemudian yang ketiga pembiayaan. Kemudian kita coba lihat dari contoh dua pemerintah tadi, itu adalah APBD Kota Jayapura tahun 2019. Kalau kita perhatikan bahwa pendapatan pemerintah Kota Jayapura itu adalah sebesar 1,348 miliar. Jadi 1,3 triliun. Sementara belanjanya 1,369 triliun. Artinya bahwa nilai belanja lebih besar dibandingkan nilai pendapatan. Ini bermakna terjadinya defisit sebesar 20,544 miliar. Ya. Jadi cara berhitungnya adalah 1348 dikurangi 1369 sehingga minus 20,544. Nah, cara mengatasi defisit tersebut maka berasal dari pembiayaan daerah, di mana seperti saya kemukakan di minggu sebelumnya, pembiayaan daerah itu salah satunya unsur penerimaan pembiayaan daerah itu adalah silpa tahun anggaran sebelumnya. Berarti tahun anggaran 2018 sebesar 32,5 miliar. Ketika penerimaan pembiayaan 32,5 miliar itu sementara ada defisit 20, maka ada selisih lebih, ya, ada selisih lebih dari pembiayaan daerah itu yang bisa digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam hal ini, salah satunya bentuknya adalah penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Investasi pemerintah daerah ini biasanya masuk ke Bank Papua, ya, kalau di Jawa Timur Bank Jatim, ya, sebesar 12 miliar. Sehingga kalau dijumlah adik-adik sekalian 20,5 plus 12 hasilnya adalah total penerimaan pembiayaan daerah sebesar 32,5. Atau penerimaan pembiayaan tadi 32,5 dikurangi 12 muncullah 20,55, itulah yang dinamakan dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto itu adalah sebuah pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit neraca berjalan atau defisit karena belanja yang jauh lebih besar lagi. Hal yang sama
adik-adik sekalian, itu juga terjadi di pemerintah Kota Bogor, di mana jumlah pendapatannya 6,7 triliun, sementara belanjanya sebesar 7,6 triliun, sehingga terjadi defisit 916 miliar. 916 miliar inilah yang sebenarnya nanti sama halnya dengan pemerintah Kota Jayapura diatasi atau diselesaikan dengan keberadaan pembiayaan daerah. Dalam hal ini pembiayaan netonya. Nah, adik-adik sekalian, kita coba mendalami pada konteks pendapatan daerah. Pendapatan daerah kalau kita perhatikan di dua contoh slide yang adik-adik terima, itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi komponen kemandirian daerah itu berasal dari ini. Kemudian dana perimbangan, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara di pemerintah Kota Jayapura sama halnya dengan itu ada 3 komponen, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Barangkali adik-adik bertanya, mengapa PP nomor 12 tahun 2019 itu belum sepenuhnya nanti terimplementasikan pada struktur APBD. Salah satunya adalah bahwa tahun 2019, tahun 2020 itu adalah tahun transisi di mana memang PP 12 tahun 2019 ini membutuhkan waktu untuk terrealisasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Jadi artinya ada waktu transisi mengarah ke sana. Di mana nanti memang yang paling menonjol yang masih belum terimplementasikan dengan baik adalah pada komponen dana perimbangan. Oke, sekarang adik-adik sekalian kita coba perdalam mengenai pendapatan asli daerah. Kalau kita perhatikan di komponen pendapatan asli daerah itu adalah ada hasil pajak daerah, kemudian hasil retribusi daerah, kemudian yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibesarkan, dan yang keempat lain-lain PAD atau pendapatan asli daerah yang sah. Kalau kita perhatikan nominal, contoh nominal pada 2 kabupaten atau kota tersebut, komponen yang hasilnya relatif besar itu adalah pajak daerah. Baru kemudian yang kedua adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dua komponen itu adik-adik sekalian yang menonjol. Dulu sebenarnya retribusi itu cukup besar, tetapi karena berbagai regulasi, maka pendapatan retribusi itu memang tidaklah terlalu besar ketika dibandingkan dengan pajak daerah. Oke, sekarang coba kita lihat sekilas adik-adik sekalian sebenarnya bagaimana konsep hukum
atau aturan di dalam PP nomor 12 tahun 2019, kita lihat pasal 30 yang dinamakan pendapatan daerah itu terdiri atas pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau kita perhatikan dari gambaran dua wilayah tadi, ternyata dana perimbangan di dalam PP nomor 12 itu sudah disebutkan sebagai pendapatan transfer. Ya, sementara nomenklatur sebelumnya itu menyebut sebagai dana perimbangan. Sementara pada pasal 31, silakan adik-adik cermati kalau perlu di print out poin-poin pasal berapa yang urgent diperhatikan. Ayat 1 menyebutkan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf A meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, ayat 2, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara ayat 3 menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Oke, lantas di ayat 4, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, serta penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah. Termasuk yang H, penerimaan komisi dan seterusnya, I, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, C, pendapatan denda, K, pendapatan denda pajak daerah, L, pendapatan denda retribusi daerah, M, pendapatan eksekusi atas jaminan, dan N, pendapatan dari pengembalian, serta pendapatan dari BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Salah satunya misalnya rumah sakit yang sudah menjadi BLUD. Kemudian pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita coba kembali ke bagian ini. Pada poin berikutnya nanti kita akan bahas tentang dana perimbangan yang mana pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 penyebutannya sebagai dana transfer. Oke, saya kira itu pada poin ini. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.